orang masih meragukan kalau saya itu katanya sudah Kristen. Cuma pura-pura aja dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan atau kalau diizinkan saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Ya, silakan, Mbak. Ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf suara saya seperti ini karena saya menghargai agama saya yang sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kudus pada Lukas pasal 4 ayat 1. Ya, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kenapa Yesus dipenuhi Roh Kudus? Karena dia adalah seorang nabi, ya, yang diutus oleh Allah. Kalau utusan Allah harus memiliki urapan. Ya, Yesus disebut ya Yesus Kristus. Apa artinya? Kristus dari bahasa Yunani Kristos yang diurapi. Ya. Ibarat seorang raja sebelum bekerja sebagai raja, Nabi mengurapi. Sesudah pengurapan, seorang raja itu ya dikuasai oleh roh yang dari Allah. Bukan Allah, tetapi roh dari Allah. Kenapa? Karena gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada dibalik lah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Bang Permadi, Don Ditan dan kawan-kawan itu sudah nyaman di agama Islam. Don Ditan dan kawan-kawannya tidak akan mungkin balik ke agama mereka yang lama. Karena mereka ini beragama bukan untuk mencari Tuhan, tetapi mencari cuan. Kalau mereka balik ke agama mereka yang lama, dagangan mereka tidak akan laris. Karena mohon maaf, banyak sekali orang Islam yang menyukai dagangan mereka. Jadi sepertinya sulit bang kalau mau mereka balik lagi. Karena pasarannya jelas di situ. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, kita mulai lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta ilmu bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat cuplikan video di mana ada murtadin dan ada mukallaf. Mukallaf Bapak Ibu ketika dia meninggalkan Kristus, dia masuk Islam dan dinamakan dengan mu'allaf atau mukallaf, lebih baik kita panggil mukallaf Bapak Ibu, yang katanya mendapatkan hidayah. Tetapi kalau kita melihat keseharian mukallaf di media sosial, itu kerjaannya mengolok-olok Alkitab. Kerjaannya itu menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Itu kerjaan dia sehari-hari. Bahkan Abu Janda pernah berkata bahwa Abu Janda yang beragama Islam ketika melihat mukallaf, dia merasa malu karena tidak belajar Islam dengan baik, tidak baca kitab yang diimaninya dengan baik, malah sibuk membahas agama lamanya dan menjelek-jelekkan kitab lamanya. Ini yang sering kita lihat pada diri mukallaf. Kalau kita Bapak Ibu sangat berbeda ya ketika melihat murtadin. Murtadin itu sibuk bagaimana dia belajar Alkitab, tahu akan Alkitab, paham akan Alkitab, bagaimana dia mengalami Tuhan.
Dan ketika bersaksi, selalu kesaksiannya itu berkaitan dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat para mukallaf, tidak Bapak Ibu. Mukallaf itu selalu menggolok-ngolok, menghina dan mencemooh kitab lamanya. Dikarenakan Bapak Ibu, mereka tidak ada pembinaan. Tidak dibina. Yang penting sudah mukallaf, sudah selesai. KTP-nya sudah mukallaf, sudah selesai. Ya, bagaimana imannya, pertumbuhan imannya, bagaimana dengan kitabnya, bisa tidak bisa, itu tidak ada yang peduli Bapak Ibu. Apalagi kalau mukallaf itu sangat gencar sekali dalam menghina Alkitab, menghina iman agama lamanya. Oh, itu disanjung, itu disukai, itu disenangi oleh banyak orang. Makanya saudara dikasih Tuhan, para pencinta Anjil Habagia dan para pengikut Kristus yang setia, kita tidak pernah melihat bagaimana mukallaf itu menceritakan bagaimana pengalaman di dalam agama barunya. Bagaimana dia menceritakan tentang Tuhan yang diimaninya. Bagaimana dia menceritakan tentang kitab yang baru saja diimaninya. Bagaimana dia mengalami Tuhan yang baru saja diimaninya. Kita tidak pernah mendengar pada diri seorang mukallaf. Yang sering kita dengar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu selalu menghina agama lamanya, mengolok-olok agama lamanya, dan mencemooh agama lamanya. Bahkan di TikTok Bapak Ibu, dalam kesendirian pun, ketika di TikTok, itu tidak lepas daripada Alkitab. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan cuplikan video ini. Dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Baru setelah itu kita nonton sama-sama, kita lihat sama-sama, kita dengar sama-sama, dan langsung ke kolom komentar. Apa yang kita dapatkan, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita memberikan komentar yang bijak, komentar yang baik. Dan nanti Bapak Ibu, kita juga bisa melihat bagaimana diskusi Pak Dance Mumot, ya, yang katanya mantan pendeta. Lalu diskusi beliau mengenai kitab Taurat. Ketika lawan diskusinya menanyakan kitab Taurat mana yang Bapak imani, kitab Taurat mana yang Bapak pegang sekarang, coba tunjukkan bagaimana isinya. Beliau tidak bisa menunjukkan. Ya, memang tidak pernah ada Bapak Ibu, ya. Mereka menyangkal kitab-kitab sebelumnya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau mereka mau jujur, itu tertulis dengan jelas di kitab mereka, ya. Nah, tapi kita tidak mau lagi bahas-bahas yang begituan saudara, ya. Tidak ada gunanya bagi kita. Kita bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana kita belajar akan Alkitab, kita baca Alkitab, kita renungkan Alkitab, dan kita lakukan apa kata Alkitab. Baik saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita simak sama-sama. Orang masih meragukan kalau saya itu katanya sudah Kristen. Cuma pura-pura aja. Dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan, atau kalau diizinkan, saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Ya, silakan Mbak. Ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf suara saya seperti ini karena saya menghargai agama saya yang sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya nggak bisa. Bukan saya nggak mau buktikan kalau saya Islam. Saya lebih menghargai agama saya saat ini. Qul huwallahu ahad juga saya hafal.
Karena sudah lama saya melepas yang namanya hijab itu dari 2007. Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Cuma itu yang bisa saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Al-Fatihah. Itu banyak. Kalau saya lagi nggak sakit, saya akan mengaji dengan suara yang lebih baik dari ini. Karena saya lagi nggak enak badan. Di saat ini lagi saya masa pemulihan. Tapi karena kuasa Tuhan, saya bisa tetap duduk dengan tenang. Karena niat saya ingin tetap memuliakan Tuhan. Mendoakan orang tua saya. Mendoakan keluarga saya dalam nama Tuhan. Dan mereka saat ini baik-baik saja. Saya sempat tidak diakui di keluarga, tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan buat orang tua saya, mengizinkan saya dibaptis, tapi sebelum dibaptis saya pembekalan sampai saat ini. Apa, Pak? Halo? Ya. Halo, ya. Gimana Mbak Widya? Dari Halo, Mbak. Bapak, saya apa ya, saking terharunya, saking bahagianya, saking senangnya, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Ya, ya. Baik, baik. Sukacita penuhku saat ini sampai saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Luar biasa. Ya, Ya. Mungkin gini Mbak Widya, jadi bisa diceritakan sedikit peristiwa kecelakaan yang dialami pada waktu itu iya, oh iya. di saat mana Tuhan Yesus Iya. datang, ya bisa Oke, diceritakan oke, ya oke, bagaimana oke. kejadian kecelakaannya, silakan. Iya, ini sudah maaf saking senangnya ya. Jadi waktu Iya. itu saya di Jakarta, saya bersama sepupu saya lagi jalan-jalan, sekalian mau beli makan. Di perjalanan, karena saya sedikit bandel, saya nggak pakai helm. Di perjalanan itu saya kecelakaan. Saya kecelakaan koma selama 10 hari. Dirawatnya di rumah sakit Husada. Ini maaf ya, saya lihat nih. Ini mana ya? Gimana ya ngeliatin ini? Ya, Nih, benar-benar kelihatan, Nih, kelihatan ini kok. kelihatannya. Ya, Gigi bekas saya pecahan ini, itu. iya itu bekas pecahan. Gigi saya ini, Ya, ya kelihatan. Itu ya, 10 hari di dalam rumah sakit, saya koma. Saya tanpa sadar, di dalam koma itu, saya melihat yang datang itu, bingung. Ini bawah tongkat ya. Kalau Tuhan saya, harusnya kan itu Tuhan Allah. Saya tahu tulisan lafal Allah itu saya tahu. Tapi ini yang datang, bawa tongkat, dengan salib. Dan di dalam koma saya itu ada rekamannya ada. Di dalam komaku tuh, jidatku digini. Terus digini. Maukah engkau mengikut saya? Banyak kok Kristen itu mengetahui hal yang benar, mengakui Allah satu-satunya, dan yang diciptakan termasuk manusia.
ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Abraham, mereka adalah ciptaan Allah. Mereka mendapatkan wahyu, ya. Mereka diberikan rahmat. Bahkan Isa Al-Masih, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus pada Lukas pasal 4 ayat 1. Ya, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kenapa Yesus dipenuhi Roh Kudus? Karena dia adalah seorang nabi, ya, yang diutus oleh Allah. Kalau utusan Allah harus memiliki urapan. Ya, Yesus disebut, ya, Yesus Kristus. Apa artinya? Kristus dari bahasa Yunani, Kristos yang diurapi. Ya. Ibarat seorang raja sebelum bekerja sebagai raja, Nabi mengurapi. Sesudah pengurapan, seorang raja itu, ya, dikuasai oleh roh yang dari Allah. Bukan Allah, tetapi roh dari Allah. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 ayat 26, ya. Saya bacakan supaya kita bisa mengerti. Yohanes 14 ayatnya ke-26. Jawab Yesus. Oh ini, ya, maaf ya. Ayatnya yang ke-26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Oke. Nah, di sini Roh Kudus adalah utusan. Ya. Yes. Selamat sore Pak Dance. Ya, selamat sore. Apa kabar? Apa Baik. kabar? Ya. Baik Pak. Selamat tahun baru sebelumnya Pak Dance. Ya, selamat kembali. Ya, luar biasa. Apa yang kita bahas hari ini? Saya mau nanya tentang Taurat Pak. Ya. Apakah umat Taurat. Islam, umat Islam, Bapak mengimani Taurat? Oh, ya, ini ya. Taurat kan itu adalah hukum. Nah, Muslim itu kan juga mengimani, ya, adanya Allah, ya, lalu malaikat, kitab suci, nabi-nabi dan sebagainya. Termasuk ya kitab tanah juga itu memiliki Torah. Dan perlu diketahui Torah itu termasuk 10 hukum itu. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam satu kitab, ya, tetapi terpisah-pisah. Namun kalau kita telusuri itu ada, gitu. Jadi Cuma kan maksudnya yang 10 menjadi hukum itu acuan itu adalah hukum Allah. Jadi isi tanah itu apakah ada di dalam Taurat? Apakah ada di dalam Al-Quran atau tidak ada? Dapat nggak Pak poinnya? Suaranya ngelek ini. Oh, suaranya ngelek ya. Nggak tahu ya. Saya yang ngelek atau Bapak? Saya kurang tahu ya. Teman-teman tolong info ini saya Apa? ngelek atau Pak Danje? Atau Pak Danje teman-teman? Ya mungkin saya ya. Start match. Mungkin ya Pak. Kalau saya sih kayaknya belum ada trouble Pak. Itu tolong Bapak yang ngundang ya tadi ya. Start match. Mungkin Ini saya. Ya, Nah, mungkin saya ya, mungkin saya. Tapi ya, jadi balik lagi sebentar, Pak. sebentar. Ya, lanjut. Oke. Jadi Ya, lanjut. kalau bicara tentang Taurat, tentunya kan kalau kita bicara tentang Taurat kan spesifiknya adalah tanah, Pak. Atau minimal kelima kitab Musa. Harusnya itu dong. Karena Taurat yang diteruskan yang diterima Musa dari Elohim dan diteruskan kepada orang Israel adalah yang ada tertulis di kelima kitab Musa itu yang berisi 10 perintah Tuhan dan 613 hukum. Benar kan?
Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, di dalam Islam kan ada istilah Taurat juga, Pak. Sama tidak? Oh, gini ya. Taurat itu adalah hukum. Apakah ya 10 hukum itu ya memang di dalam Al-Quran itu menyebutkan Taurat ya, dan Islam juga meyakini ya kitab-kitab sebelumnya, saya pikir sama saja ya. Perlu diketahui ya, Taurat juga itu ada dalam kitab Tanakh, dan kitab Tanakh itu adalah kitabnya Yahudi. Cuman kan Bible ini ada, sebentar ya, ini Bible ada dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu sebetulnya kitabnya Kristen, sedangkan Tanakh itu sebetulnya kitabnya Yahudi. Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. So, sebentar ya. Oh ya, oke. Ada sesuatu yang saya ingin tunjukkan di sini. Boleh? Boleh, Pak? Sepanjang relate dengan topik kita, Pak. Iya, ya, sepanjang hubungan dengan topik ini. Betul. Ya. Nah, ini saya akan membacakan sesuatu di sini ya. Mulai dari ayat 46. Ini Al-Maidah ya, ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Ya, ini membenarkan kitab sebelumnya, itu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi membenarkan Taurat dan ya menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa. Ya, gitu Pak. Pak, itu yang dibenarkan Tauratnya yang mana, Pak? Ya, Bapak kan sudah mengerti Taurat. Jadi Beda. Karena dalam perspektif Islam harus clear. Kalau saya benar, saya sudah mengerti Taurat, Pak. Tapi yang saya belum tahu, Taurat versi Islam. Kita kan saling mengetahui lebih baik. Anda Muslim kah Kristen? Kristen saya. Oh, Kristen. Oh, ya. Ya. Perlu diketahui ya, Taurat itu adalah hukum. Pengertian Torah adalah hukum, termasuk 10 hukum itu. Ya. Oke. Berarti Tauratnya yang diimani oleh Islam itu termasuk 10 hukum itu. Iya. Termasuk yang 613 hukum juga tidak, mitzvot. Iya, bisa juga. Cuma kan gini ya. Al-Quran itu ya, seperti saya sebutkan tadi ya, merupakan firman yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, ada hal-hal yang utama di situ, yakni menyebutkan ya apa yang telah dituliskan di dalam kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini adalah kitabnya Yahudi, dan di dalamnya termasuk hukum Torah dan kitab para nabi-nabi. Seandainya Anda paksakan apakah sama, Anda mencari titik terangnya harus sama, maka ya pasti Anda akan menuduh Al-Quran mengutip. Kalau itu memang sama, pasti akan Anda menuduh mengutip, karena pasti apa yang dituliskan dalam kitab Tanakh itu sama dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran itu bersifat menerangkan, membenarkan, dan menjelaskan. Gitu. Jangan Anda mengiring bahwa itu harus disamakan, tidak boleh. Ya, justru dalam kekristenan itu bukan menyamakan, bukan menerangkan kitab sebelumnya, tetapi menjadikan kitabnya Yahudi itu jadi kitabnya Kristen, gitu.
Iya. Yang saya tanya begini Pak, oke kalau Bapak berkata Saya sudah jawab. menghukumi- Anda seolah-olah memaksa itu harus sama. Iya. belum selesai Jangan saya Pak. bicara. Belum, sebentar gantian dong, gantian. Iya, iya. Saya sudah dengar penjelasan Bapak. Bapak bilang, saya jadi lupa jadinya karena Bapak potong. Saya jadi lupa jadinya mau ngomong apa gitu kan. Tolong jangan dipotong Pak. Jadi saya kasih Bapak kesempatan berbicara secara leluasa, tapi jangan kepanjangan dan jangan keluar dari topik. Saya pun akan sama. Jadi yang saya ingat tadi kan Bapak kan bilang umat Islam mengimani Taurat, gitu ya. Nah, isinya Taurat yang diimani itu adalah termasuk di dalamnya 10 perintah Tuhan dan ke-613. Pertanyaan saya, apakah Taurat yang dimaksud dalam Islam itu adalah Tauratnya orang Yahudi? Iya, itu Silakan. merujuk ke Tauratnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah bilang tadi bahwa Tauratnya Yahudi termasuk 10 hukum. Biar tidak perlu PK kita ngomong biasa saja. Oke. Ya, gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Yang dimaksudkan Torah dalam Al-Quran itu adalah Torahnya Yahudi. Ya. Namun, ya, kita tidak boleh paksakan bahwa apakah Torahnya Yahudi itu sama atau apakah Torahnya Yahudi sama dengan tertulis pada Al-Quran. Jadi kalau itu sama menyebutkan, maka 10 hukum itu dituliskan dalam satu kitab. Tetapi Al-Quran tidak menuliskan dalam satu kitab, namun terpisah-pisah dari beberapa surat. Tetapi itu lengkap. Nah, gitu. Karena ya, kita baik. begini ya. Saya mau tunjukkan ya ini. Boleh gantian Pak, boleh gantian. Saya sambung dulu. Supaya kita lebih masuk ya. Islam itu memiliki rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, kami meyakini ya Allah itu adalah sama dengan apa yang disembah oleh orang Yahudi. Lalu beriman kepada para malaikat, dan saya juga meyakini malaikat-malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran itu sama dengan malaikat-malaikat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan beriman kepada kitab-kitab, termasuk kitab Torah itu. Iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, termasuk. Poinnya saya sudah dapat Pak. Poinnya saya sudah dapat. Saya boleh gantian? Poinnya saya sudah dapat. Ya, boleh. Pak, ada pernyataan menarik dari Donditan. Jadi kalau Bapak berkata bahwa Taurat yang dimaksud oleh Quran adalah Tauratnya orang Yahudi itu, saya ingat ada pernyataan menarik dari Donditan. Yang intinya dia berkata, jangan sebut Tauratnya orang Yahudi itu adalah Taurat yang dimaksud oleh Quran. Bapak setuju nggak dengan pendapat atau pandangan Donditan itu? Silakan. Gini ya, memang kalau kita katakan Tauratnya Yahudi itu adalah Taurat yang ada di dalam Al-Quran, memang itu tidak sama. Betul, itu tidak sama. Karena Tauratnya Yahudi juga itu disebutkan ya tentang menguduskan hari Sabat. Ya. Namun dalam Al-Quran bukan hari Sabat, tetapi beribadah pada hari Jumat. Jadi seperti itu. Namun ada item-item tertentu itu sama. Ada 10 itu, kecuali itu hukum yang menyebutkan kuduskan hari Sabat. Namun juga dalam Al-Quran, dalam penyelidikan lewat Google juga itu ya disinggung. Ya. Baik, sebentar Pak. Ini kontradiktif jadinya Pak. Tadi Bapak bilang Taurat Yahudi itulah Taurat yang dimaksud di Quran. Sekarang Bapak bilang Taurat Yahudi itu tidak sama dengan Tauratnya Quran. Ini gimana Pak? Anda tidak mengerti. Iya, Yang silakan jelaskan. dimaksudkan tidak sama itu di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan dalam satu kitab. Itu yang tidak samanya. Nah, perbedaannya bahwa yang dicantumkan dalam Al-Quran itu ya terpisah-pisah, bukan dalam satu bab saja. Itu maksudnya. Oke, berarti maksud Bapak Taurat yang baik, saya gantian. Jadi kalau saya tidak salah tangkap, Taurat versi Quran bukan
Sabtu sebagai hari Sabat, tetapi Jumat, betul? Ya, Kira-kira. memang ada penjelasan seperti itu. Kami tidak bisa menyangkal, tidak bisa Oke. Itu Tauratnya di mana, Pak? Bukunya yang menyebutkan hari Jumat sebagai hari Sabat. Ya memang itu tidak ada dalam kitab Yahudi. Cuman kan Islam itu meyakini hari ibadah Islam adalah hari Jumat. Ya, jadi jangan paksakan harus itu disamakan. Ya, menjadi pertanyaan. Jadi ya, Nah, saya sekarang makin begini. bingung, Pak. Sekarang Sebentar, saya begini. makin bingung. Gini ya, Bapak bilang kan Anda itu selalu bertanya. Sebentar, Pak, gantian. Saya masih bertanya. gantian, Pak. Ya, kalau misalnya Anda semakin bingung, berarti Anda tidak mengerti ya. Ya memang nggak mengerti kan begini, Bapak bilang kan gini kan, Tauratnya Yahudi itulah yang dimaksud Taurat dalam Quran. Tapi begitu kita bicara hari Sabat, itu bukan Taurat yang dimaksud di Quran. Baru kemudian ketika saya tanya, sebentar Pak, sebentar, selesaikan dulu narasi saya. Saya selesaikan dulu narasi saya. Baru ketika saya tanya, kalau gitu buku Taurat Bapak itu yang mana bukunya gitu. Nah Bapak nggak bisa menunjukkan karena wajar dan logis. Saya bingung Pak, karena yang setahu saya, sebentar. Saya bilang silakan nanti Pak. Saya bilang silakan nanti. Oke. Karena gini, Anda selalu bertanya. Sekarang saya tanya, kalau tuh Anda paksakan bahwa harus sama. Nah sekarang saya tanya, mana Tauratnya Kristen, mana Tauratnya Yahudi? Bukankah Perjanjian Lama itu adalah kitab Tauratnya Yahudi? Mana Tauratnya asli Kristen? Coba saya tanya. Ada di dalam Perjanjian Baru, dalam kitabnya Kristen. Dan kan kitabnya Kristen itu adalah Perjanjian Baru dan kitabnya Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus. Mana 10 hukum itu ada di dalam kitabnya Kristen? Bukankah kitab Tanakh itu kitabnya Yahudi? Coba, saya ingin tanya, ya, mana? Tunjukkan pada saya. Kalau ada 10 hukum itu dalam kitabnya Kristen, saya akan masuk Kristen sekarang. Kalau ada, silakan tunjukkan. Nggak perlu Pak, kalau masuk Kristen sih itu urusan Bapak, nggak ada urusan dengan saya. Jadi yang begini Pak, jangan kita gantian Pak. Gantian Pak. Tunjukkan dalam Al-Quran kitabnya Tauratnya Musa. Nah sekarang saya balik bertanya, tunjukkan dalam kitab Anda 10 hukum itu. Gantian boleh Pak, gantian. Bisa dengan Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu kitab Tanakh Yahudi. Coba tunjukkan sekarang. Ya gantian Pak. Coba. Kita jadi gini Pak, sebelum kita Jadi lanjut. pertanyaannya, tunjukkan dalam Sabar Pak. Pak gantian Pak. Kitabnya Yahudi lebih khusus itu Tauratnya Musa. Coba tunjukkan. Itu Pak, jadi saja kalau untuk- boleh gini Pak. Baik, kalau boleh begini, supaya kita rapi ngobrolnya, kalau boleh paling banyak 5 kalimat saja Pak. Saya juga paling banyak 5 kalimat, Bapak paling banyak 5 kalimat Pak, supaya kita nggak takes time itu terlalu lama ya. Saya harap bisa begitu. Baik, jadi begini Pak, gantian ya Pak ya. Apa namanya ya, Bapak jangan melebar dulu gitu. Bukan melebar. Jangan dipotong dulu Pak, nggak boleh. Izin Pak, jangan dipotong. Yahudi dalam Pak, izin. Al-Quran. Nah sekarang saya Tolong. balik bertanya. Pak, izin. Sebentar. Tunjukkan Tauratnya Yahudi dia dalam Perjanjian Baru dan Pak, izin, Pak. dan kitab Rasul Paulus. Tolong hargai. Jadi gini, kalaupun saya cuma sebentar. minta tunjukkan. Tolong hargai kesempatan saya, sama Ya, seperti saya menghargai kesempatan Bapak. Jadi ketika saya mulai bernarasi, Bapak jangan potong. Intinya kita tertib di 5 kalimat itu Pak. Maksimal 5 kalimat gitu. Jadi Bapak suka atau tidak suka dengan pernyataan saya, tolong Bapak tertib. Sama, saya juga akan membiarkan Bapak bicara selama masih dalam 5 kalimat itu. Jadi supaya rapi aja Pak. Karena teman-teman kita kan semuanya kan ingin tahu juga Pak kebenarannya ya. Jadi sekali lagi ya Pak, Bapak itu melebar bicara Taurat Kristen. Taurat Kristen nggak ada Pak, itu 1 kalimat ya. Jadi yang kedua, ini saya masih ngejar terus terang memang karena membingungkan bagi saya. Bapak bilang di awal Taurat Quran itu sama dengan Taurat Yahudi. Ketika saya tanya hari Sabat, Bapak bilang lagi Taurat Yahudi itu bukan yang dimaksud dengan Quran. 2 kalimat. Nah ini yang saya bingung, sebenarnya Taurat Quran itu yang mana bukunya? Nggak ada jawaban Bapak. 3 kalimat. Sebentar Pak, 3 kalimat baru. 3 kalimat ya. Jadi coba kasih saya
informasi logis, saya cukup 4 kalimat saja. Kasih saya informasi logis Taurat Quran yang Bapak maksud Taurat Quran itu yang mana bukunya, Pak? Silakan. Oke. Saya sudah katakan tadi. Tapi Anda bagaimana ya? Anda tidak sama sekali tidak mengerti. Saya berulang-ulang telah katakan tadi bahwa kami mengimani kitab-kitab sebelumnya termasuk kitab Tanakh. Nah, termasuk hukum itu juga berbicara Torah. Dan Torah di dalam Al-Quran itu ya tidak dituliskan dalam satu bab. Anda mengerti kan? Cuman ada di situ semua. Dan sekarang saya balik bertanya, ya, Anda katakan bahwa Kristen tidak memiliki Torah, sedangkan dalam kitab Anda itu Anda gabungkan 10, Anda gabungkan kitab Musa ke dalam Perjanjian Baru. Bagaimana nih? Jadi kalau misalnya Anda mau paksakan bahwa Torah di dalam Al-Quran itu mana? Apakah sama? Dan sebagainya. Nah, ini seolah-olah Anda mencari-cari suatu kesalahan. Nah, sekarang saya balik bertanya, ada di mana Torahnya Musa dalam kitab Kristen? Nah, itu saja. Kita tidak perlu melebar kemana-mana. Tolong jawab, ada di mana? Oke, gantian ya Pak. Oke, sudah 4 kalimat Bapak cuma balik. Oke. Nggak ada Pak. Saya sudah bilang Taurat Kristen itu tidak ada. Taurat cuma satu. Jadi kami Kristen Pak, sebentar ya. Kami Kristen konsisten. Kami nggak pernah menciptakan Taurat baru. Satu kalimat ya, satu kalimat. Kalau kami Kristen ini clear tentang Taurat, Taurat kami tetap dan akan selalu merujuk kepada Tauratnya orang Yahudi. 2 kalimat. Nah, saya tidak memaksa. Tapi pernyataan muncul dari Bapak yang menyebabkan keingintahuan saya bahwa Bapak bilang intinya sahabat Tauratnya Quran, versi Quran, walaupun itu katanya Bapak, karena saya nggak ketemu dalilnya di dalam Quran ada menyebut sahabat itu Jumat, saya nggak ketemu. Nah, Tauratnya Quran itu hari Jumat. Ini mengakibatkan perbedaan dengan Tauratnya Yahudi. Otomatis wajar dong Pak, saya bertanya, buku Taurat yang Bapak maksud yang menyebutkan sahabat itu Jumat, yang mana bukunya? Ini tolong dijawab dulu Pak, silakan. Ya, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Muslim itu beribadah pada hari Jumat. Dan perlu diketahui ya, saya sudah sebutkan berkali-kali bahwa Islam itu memiliki iman, termasuk beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, seolah-olah Bapak ingin mau memaksakan ya apa yang tertulis dalam Al-Quran itu sama dengan apa yang tertulis dalam kitab Tanakh. Ya, saya sudah bilang bahwa betul ya, kami mengimani dan Torah atau 10 hukum itu ya termasuk ya kitab para nabi ya, itu disinggung di dalam Al-Quran, tetapi jangan paksakan itu harus sama kalimatnya. Kalau sama berarti mengutip bahasanya saja bahasa Arab. Nah gitu. Jadi Anda juga mengungkapkan bahwa ternyata Kristen tidak ada hukum Torah ya, namun ya, hukum Torahnya ada di dalam kitab Tanakh. Sedangkan dalam kitab Tanakh itu perjanjian lama, ya. Dan perjanjian lama itu ya telah digabungkan dengan perjanjian baru. Nah, sekarang saya sudah clearkan. Saya sudah jelaskan masalah Torah. Sekarang saya bertanya. Karena Anda bertanya pada Torah tentang Torah, dan saya telah menjawab. Nah, saya balik bertanya, apakah mungkin ya dua agama memiliki satu kitab yang sama, termasuk yang dimaksudkan di sini yakni kitab Tanakh atau perjanjian lama itu diyakini oleh Kristen dan itu kitabnya Yahudi.
apakah mungkin dua agama memiliki kitab yang satu? Tolong jawab. Oke, gantian ya Pak. Bapak sudah 5 kalimat. Jadi Bapak tadi kan saya jawab dua-dua ya, saya jawab dua-dua. Dalam 5 kalimat. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Jangan dipotong Pak, gantian Pak. Gini, nggak boleh, Bapak nggak boleh potong saya. Kita tertib di 5 kalimat ya. Jangan potong saya. Bapak kan tadi berkata Theo memaksakan apa yang tertulis di Taurat Yahudi harus sama dengan Taurat yang dimaksud oleh Quran. Ya memang wajib Pak, kalau nggak sama bukan Taurat namanya. Ini bukan saya yang memaksakan Pak. Ini kalimat kedua ya. Bukan saya yang memaksakan, tapi logika manusia Pak. Kalau Bapak nyebut mereknya sama, barangnya harus sama. Masa iya Bapak nyebut Kijang Innova, tapi Kijang Innovanya beda? Ini saya bermainnya di logika Pak. Kalau beda Pak isi perintahnya, ini kalimat ketiga. Kalau beda isi perintah Tauratnya, itu bukan Taurat yang sama. Ini yang belum terjawab dari tadi. Taurat yang Bapak maksud di mana sabatnya itu adalah Jumat. Ini yang mana bukunya? Saya ingin tahu Pak, saya ingin baca. 3 kalimat. Kalimat keempat untuk menjawab pertanyaan Bapak. Apakah mungkin sama kitab suci dua agama? Iya, mungkin saja Pak, karena Kristen itu sejatinya bukan agama. Masa Bapak sebagai mantan pendeta nggak tahu? Kristen itu sejatinya bukan agama, tetapi adalah identitas buat orang-orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias yang benar. Silakan Pak, 4 kalimat saja dari saya. Ya, begini ya. Ternyata Anda tidak mengerti. Saya meragukan ya kepemilikan Anda ini. Sudah berkali-kali saya katakan jangan Anda paksakan harus ya sama dan berurut berada pada satu kitab ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya telah jawab kami mengimani kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak perlu kita paksakan ya harus searah Al-Quran dengan kitab Tanakh. Cuman mengimani saja. Oke. Lalu selanjutnya Anda katakan bahwa ya dua agama memungkinkan memiliki satu kitab. Nah ini perlu dipertanyakan ini Pak. Masa dua agama memiliki satu kitab yang sama? Ya, ini perlu dipertanyakan ini. Ya. Oke, sudah gantian. Sebentar. 4 kalimat ya Pak, sudah 4 kalimat. Jadi biar kita pendek-pendek, nggak terlalu panjang maksud saya, biar enak. Loh, kemana Pak Dance? Pak Dance kemana? Mencet-mencet kok hilang?